Satu wilayah di ujung utara Pulau Sumatera ini memiliki sejarah perkeretaapian yang cukup unik dan berliku-liku. Bermula dari sebuah jalur 5 km untuk keperluan militer, pada masa jayanya berkembang menjadi jaringan sepanjang 500 km yang membentang dari pesisir utara hingga terkoneksi dengan kota Medan. Namun kondisinya kini hanya berupa rute pendek terisolir yang setiap harinya hanya dilalui satu kereta yang bolak-balik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas perkeretaapian di Aceh, tentang bagaimana pembangunan, berganti-ganti lebar sepur, serta semua pasang surut yang dialaminya. Keberadaan kereta api di Aceh bermula dengan dimulainya perang antara Belanda dan Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Singkatnya, pada Maret 1874, Belanda pun berhasil menaklukkan pusat pemerintahan Aceh, Kota Raja, sehingga Aceh pun dikuasai Belanda. Untuk mempermudah mobilitas dan akses logistik khususnya keperluan militer, maka diusulkanlah pembangunan pelabuhan baru yang akan dihubungkan jalur kereta api ke Kota Raja. Usulan ini muncul usai melihat manfaat kereta api yang saat itu mulai dikembangkan di Pulau Jawa. Tak perlu menunggu lama, usulan itu pun disetujui pemerintah pusat pada Juni 1874 untuk pembangunan jalur kereta api sepanjang 5 km yang akan menghubungkan Kota Raja dan pelabuhan baru yang proper di Ulehle. Konstruksi pun dimulai tak lama kemudian. Material besi dipesan dari Singapura, kayu untuk bantalan rel dari Malaka, serta sarana kereta api dari Inggris. Semua itu tiba pada Mei 1875 dan jalur ini pun dapat diselesaikan pada November 1876. Jalur ini dibangun dengan lebar sepur 1067 mm seperti yang dipakai di jalur Batavia-Baettenzo yang saat itu baru saja dibuka, dengan rute yang melintasi daratan datar berawa meski tanpa sistem persinyalan. Di Pelabuhan Ulehle, dermaga khusus yang dilengkapi jalur rel dibangun untuk mempermudah transfer barang dari kapal dan kereta api. Sementara di ujung lainnya, jalur dibangun hingga masuk ke dalam kompleks Istana Sultan, di mana dikelilingi benteng dan pintu gerbang pada pintu masuknya. Untuk jalur ini, militer Belanda sendiri memesan 2 unit lokomotif susunan roda 060 dari pabrikan Volkswagen Inggris yang diberi nomor 1 dan 2, dan 1 lokomotif tipe 040 dari pabrik Hohenzollern yang diberi nomor 3. Semuanya tiba pada 1875. Walau begitu, cerita dari jalur pendek ini sendiri juga ternyata cukup singkat. Perang yang tak kunjung usai membuat Belanda menarik semua prajuritnya dari pusat Kota Raja. Strategi perang pun berubah menjadi untuk mengunci Kota Raja dengan sebuah benteng pertahanan, yang mana akan didukung oleh jalur kereta api. Agar pembangunannya mudah dan lebih murah, lebar sepur 750 mm pun dipilih, yang membuatnya masuk sebagai sistem kereta ringan atau tram. Jalur yang sudah dibangun militer kemudian diambil alih oleh Departemen Sipil dengan dibentuknya Aceh Tram atau AT, yang mana akan membangun serta mengoperasikan sistem tram itu nantinya. Pada Juni tahun 1884, jalur 1067 mm antara Ulehle dan Kota Raja dibongkar dan dibangun ulang dengan lebar sepur 750 mm. Jalur pun kembali dibuka dengan perpanjangan sejauh 7 km ke Lambaru. Jalur baru dibangun dari Kota Raja ke Ketapang 2 sejauh 4 km dan menuju ke Lamyung sejauh 6 km. 3 lokomotif lebar sepur 1067 mm yang sebelumnya digunakan pun kemudian dijual Aceh Tram ke Stadspurwegen di Jawa, yang mana digunakan di jalur Jakarta-Banten hingga awal tahun 1900-an. Untuk jaringan tram baru, Aceh Tram memesan sebanyak 5 lokomotif tipe 240 dari Hanomag Jerman yang diberi nomor AT1 sampai AT5, serta 15 unit kereta penumpang dan 35 gerbong barang kapasitas 4 ton dari Beechnes Belanda. Semuanya tiba pada 1884.
Pada tahun 1885, segmen pertama jalur lingkar untuk benteng pertahanan antara Lamreng, Lambaru, dan Lamjamu pun dibuka. Didukung adanya satu lokomotif tambahan dari Hanomag. Pembangunan jalur lingkar kemudian selesai dengan dibukanya segmen antara Lambaru dan Lamnyung pada 1886. Pada segmen ini terdapat sebuah jembatan yang dibangun di atas Sungai Aceh dan dikenal sebagai Jembatan Demini. Nama yang diambil dari nama gubernur Aceh saat itu, Henry Demini. Walaupun begitu, pembangunan jalur tram ini sendiri tidak berjalan mulus, dikarenakan terus adanya perlawanan dari para pejuang Aceh akan penguasaan Aceh oleh Belanda. Misalnya pada 28 Januari 1889, sekelompok pejuang meledakkan sebuah jembatan antara Lambaru dan Lamreng. Hal ini terjadi berulang kali sampai jalur penghubung baru harus dibuka pada Februari 1890 dan jalur lamanya sendiri baru dapat kembali digunakan pada Maret 1891. Pada 1894, dua lokomotif baru yang diberi nomor 7 dan 8 pun kembali didatangkan dari Hanomag, membuat jumlah total lokomotif yang dimiliki Aceh Tram menjadi sebanyak 8 unit. Per tahun 1896, panjang total jalur tram yang sudah dibangun mencapai 40 km. Walau fungsi utamanya sebagian besar digunakan untuk keperluan militer, Aceh Tram sendiri menyediakan beberapa layanan untuk warga sipil yang dijalankan di luar jalur lingkarnya. Pada tahun 1897, perubahan pada strategi militer Belanda di Aceh kembali terjadi. Strategi pertahanan atau defensif yang sebelumnya digunakan dianggap tidak efektif dan diubah menjadi penyerangan dan ekspedisi ke daerah pedalaman. Jaringan tram berperan penting dalam hal ini, di mana jalur yang sebelumnya hanya ada di wilayah kota-kota raja akan diperluas, yang tentu untuk memperlancar operasi militer seperti mengangkut senjata dan pasukan, serta menghubungkan pos-pos pertahanan di wilayah yang masih sulit dijangkau. Pembangunan dimulai pada Juni 1897 dengan dibongkarnya jalur lingkar segmen Ketapang 2 menuju Lambaru dan jalur bypass Lamreng menuju Kota Raja. Material rel dan bantalannya akan dipakai untuk jalur baru dari Lambaru ke arah selatan. Akan tetapi, terus adanya ancaman dari para pejuang Aceh membuat para pekerja pembangunannya pun harus dilindungi oleh pasukan militer Belanda. Jalur sepanjang 15 km dari Lambaru menuju ke Indrapuri kemudian selesai dibangun pada November 1897. Yang didukung juga dengan adanya satu lagi lokomotif tambahan dari Hanomag. Jalur pun mencapai Selimem pada November 1898, berjarak 40 km dari Kota Raja. Segmen ini sendiri cukup berbukit dengan adanya tanjakan yang terlalu curam untuk tipe lokomotif yang sudah ada. Sehingga AT pun mendatangkan dua lokomotif baru dari Hanomag dengan susunan roda 060 yang bertenaga lebih besar untuk melintasinya. Keduanya diberi nomor 10 dan 11. Akan tetapi, pembangunan segmen berikutnya yang merupakan daerah pegunungan harus ditunda karena masalah pendanaan, tantangan geografis, serta banyaknya perlawanan dari para pejuang Aceh yang ada di sana. Pembangunan pun maka terlebih dulu dilakukan untuk jalur dari Kedebreh yang berjarak 70 km dari Kota Raja ke arah timur menuju ke Padang Tiji dan Kota Sigli sepanjang 18 km. Segmen ini selesai dan dibuka pada 1899. Merasakan manfaat besar dari kereta api untuk penguasaan Aceh, Gubernur Jenderal Militer Belanda saat itu pun akhirnya memerintahkan agar pembangunan jalur tram diteruskan hingga ke Tamiang, wilayah yang berjarak 350 km dari Kota Raja. Pada 1901, segmen jalur lingkar yang tersisa pun dibongkar, dan pembangunan dilanjut untuk rute Sigli menuju Loh Semawe sepanjang 150 km. Konstruksi dilakukan dari kedua ujung. Segmen pertama antara Sigli sampai Meredu pun selesai dan dibuka untuk umum pada November 1901 dengan acara perayaan yang cukup meriah. Pada Februari 1902, kereta sudah dapat melintas hingga ke Kedeyang Kabuya,
yang berjarak 143 km dari Kota Raja. Meski dalam pembangunannya sempat diserang perampok dan juga diterjang banjir, pembangunan pun terus berlanjut. Di mana dengan jaringan yang berkembang pesat pada masa ini, lokomotif baru dengan jumlah yang cukup banyak pun dipesan oleh Aceh Trem. Hal ini meliputi satu lagi lokomotif 240 dari Hanomag dan satu unit yang dirakit sendiri oleh AT di workshop atau bengkel besar yang ada di Kota Raja, serta 23 lokomotif 060 dari Hanomag dan 17 dari Workspur Belanda. Semuanya tiba pada 1903. Pada masa awal pengoperasian kereta api di Aceh ini, berulang kali terjadi serangan yang dilakukan rakyat Aceh pada Aceh Trem, seperti adanya penembakan kereta dan sabotase, seperti pelepasan sambungan rel, memblokir jalur sampai pembakaran jembatan. Jalur dari Sigli terhubung dengan jalur dari Loh Semawe pada Februari 1903, membuat panjang rute Aceh Trem menjadi 250 km, dan tak lama, jalur pun sudah bertambah 100 km lagi dengan mencapai kota Idi yang dibuka pada 1904. Sebuah jalur simpang sepanjang 6 km juga dibangun dari Berenum menuju Lamelo untuk mencapai kamp militer besar yang ada di sana. Jalur ini dibuka pada 15 Juni 1906 dengan sebuah perayaan. Pada akhir 1907, jalur utama pun sudah mencapai kota Langsa, 400 km dari Kota Raja. Dengan rute yang sangat panjang itu, lokomotif-lokomotif kecil yang digunakan Aceh Trem diberikan sebuah gerbong tender tambahan untuk mengangkut tambahan bahan bakar, mengingat desain awalnya hanya untuk digunakan pada jarak pendek saja. Terlepas dari capaian besar yang sudah diraih AT, masih terdapat gap jalur sepanjang 30 km di daerah pegunungan yang belum dibangun, sehingga jalur dari Kota Raja tidak tersambung dengan sebagian besar jalur di sisi timur. Pembangunan jalur pegunungan ini pun dimulai pada 1903. Meski hanya 30 km, jembatan dan viaduk dengan total panjang 1,5 km harus dibangun untuk melintasi daerah ini. Jalur yang sangat ekstrim juga membuat Aceh Trem harus membeli 6 unit lokomotif Malay susunan roda 0440 dari Esslingen, Jerman, yang kemudian diberi nomor AT50 sampai 55. Lokomotif Malay memiliki tenaga besar, sehingga sangat pas untuk digunakan kereta api di rute ini. Jalur ini akhirnya selesai dibangun pada 1908, menandakan terhubungnya jalur Aceh Trem di Kota Raja dengan yang lainnya. Kereta pertama dengan jurusan Kota Raja menuju Sigli dijalankan AT pada 1 Maret 1908. Usai terhubungnya semua jalur, workshop atau bengkel besar yang sebelumnya ada di Kota Raja kemudian dipindahkan ke Sigli, di mana di workshop baru itu satu lagi lokomotif 240 dibuat. Hal itu membuat per 1907 armada lokomotif Aceh Trem menjadi terdiri dari sebanyak 60 lokomotif. Usai sempat terhenti selama beberapa tahun, pembangunan jalur pun berlanjut setelah dana tersedia menuju Kuala Langsa yang selesai pada Februari 1912. Jalur kemudian diteruskan dari Langsa ke Kuala Simpang, melewati jembatan Sungai Tamiang yang dibuka pada 31 Desember 1913. Dan pada 1914, jalur pun sudah berhasil mencapai Sungai Liput. Perubahan besar terjadi untuk Aceh Trem pada 1916, di mana usai situasi sudah cukup stabil dengan berakhirnya peperangan, kepemilikan dan kendali Trem Aceh pun dialihkan ke pemerintah pada 1 April di tahun itu, membuat Aceh Trem digantikan oleh perusahaan kereta negara bagian Aceh, Aceh Staatspoorwegen atau ASS. Hal tersebut juga menjadi tonggak perubahan dengan dibukanya seluruh layanan untuk transportasi umum. Hal penting lainnya juga terjadi di tahun yang sama, di mana sebelumnya jalur pun akhirnya dapat mencapai Besitang pada Februari 1916, hampir 500 km dari Kota Raja. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat besar, karena di Besitang, layanan ASS terintegrasi dengan layanan DSM, perusahaan kereta api swasta lain di Sumatera Utara yang memiliki jalur menuju Kota Medan. Di
di mana jalur mereka terhubung ke Besitang pada 1919. Jalur milik DSM sendiri memiliki lebar sepur 1067 mm, sehingga untuk mengakomodir dua lebar sepur yang berbeda, stasiun Besitang dibangun sebagai stasiun pulau yang memiliki dua sisi emplasmen. Satu sisi mempunyai jalur 750 mm untuk kereta ASS, dan sisi lainnya mempunyai jalur 1067 mm untuk kereta DSM. Namun, perkembangan pun tak terhenti sampai situ saja. Jalur sepanjang 9,5 km kemudian dibangun dari Besitang menuju ke pelabuhan di Pangkalan Susu. Segmen ini sendiri sangat istimewa karena jalurnya dibangun sebagai jalur dual gauge dengan 3 batang rel agar dapat digunakan oleh kereta dengan dua lebar sepur berbeda milik ASS dan DSM. Stasiun Pangkalan Susu juga dibangun sebagai stasiun pulau sama seperti di Besitang. Semua ini pun resmi dibuka pada 1 Desember 1921, sekaligus menandai selesainya pembangunan jaringan jalur tram Aceh setelah hampir 50 tahun. Panjang akhir rute adalah 511 km dengan estimasi biaya yang dihabiskan mencapai 23 juta gulden. Pada 1920, sarana atau rolling stock yang dimiliki ASS terdiri dari 60 lokomotif, 148 kereta penumpang dan bagasi, serta 916 gerbong barang. Pegawai sebanyak 441 orang dengan pendapatan sebesar 1,7 juta gulden. Sejak diambil pemerintah negara lewat ASS, jaringan tram yang ada di Aceh akhirnya dipergunakan sepenuhnya untuk umum, menjadi konektivitas utama untuk mobilisasi hasil bumi, komoditas, serta tentu memajukan perekonomian. Walau begitu, jalur yang dibangun sebagai tram dengan lebar sepur kecil menjadi kekurangannya. Awalnya membuat pembangunannya murah dan praktis untuk keperluan militer. Namun, dampaknya kini membuat kecepatan kereta terbatas di angka 35 km per jam saja, di mana sistem kereta lain yang ada di Jawa, Madura, maupun Sumatera dapat melaju lebih cepat dengan lebar sepur 1067 mm yang dulu awalnya juga sempat dipakai Aceh. Hal itu bahkan dianggap terlalu lambat pada zaman itu, sampai masyarakat mempunyai nama panjang lain untuk ASS, yaitu asal sampai saja. Untuk layanan penumpang, ASS menyediakan beberapa pilihan akomodasi yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, di mana kelas 1 tentu mempunyai fasilitas yang paling nyaman untuk perjalanan yang panjang di jalur itu, dan juga untuk menikmati pemandangan indah seperti pegunungan di daerah barat, serta pantai yang ada di sekitar Pantai Raja. Jadwal perjalanan terbagi menjadi kereta ekspres cepat yang hanya berhenti di kota-kota besar, dan kereta biasa yang dengan perhentian yang jauh lebih banyak di halte-halte dan stasiun kecil. Pada tahun 1922, dua unit lokomotif baru yang lebih besar dan kuat didatangkan ASS untuk jalur pegunungannya. Keduanya merupakan lokomotif dengan susunan roda 460 yang diproduksi oleh Workspoor di Amsterdam, Belanda, serta diberi nomor ASS 61 dan 62. Sayangnya, lokomotif baru ini tidak dapat bekerja dengan baik karena ternyata terlalu berat untuk jalur ASS. Pada 1922 juga, ASS pun melakukan penomoran ulang pada sarana lokomotifnya, yang tadinya nomornya hanya diberi berdasarkan urutan kedatangan menjadi dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Berikut rinciannya. Usai performa lokomotif sebelumnya yang kurang memuaskan, ASS pun kembali memesan lokomotif baru pada 1929. Agar distribusi beban lebih baik, maka susunan roda 280 pun dipilih. 12 lokomotif dipesan,
6 unit dibuat perusahaan Belanda, sementara 6 unit lainnya dibuat oleh Hanomag. Semuanya tiba pada 1931 dan diberi nomor 101 sampai 112. Operasional tram Aceh mencapai puncaknya pada tahun 1939 dengan adanya 6 jadwal perjalanan pulang pergi setiap harinya yang mengangkut 8.500 penumpang dan 500 ton barang, di mana tak lama kemudian semua pun berubah. Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada 1942. Beruntungnya untuk tram Aceh, jaringannya tak ada yang dibongkar Jepang untuk dipakai di luar negeri seperti sebagian besar jalur-jalur yang ada di Pulau Jawa, Madura maupun Sumatera. Meski pada 18 September 1944, bengkel besar yang ada di Sigli menjadi target pengeboman oleh pasukan Inggris sampai 75%-nya rusak. Oleh Jepang, penomoran lokomotif tram Aceh kembali berubah. Kali ini dengan ditambahkannya kode huruf di depan nomornya yang merupakan jumlah gandar penggeraknya. Misalnya, lokomotif nomor 47 yang merupakan tipe 060, nomornya menjadi C47. Lokomotif Malay tipe 0442 bernomor 71 menjadi BB71. Serta lokomotif nomor 103 yang merupakan tipe 280 menjadi D103. Berikut rinciannya. Akan tetapi, perawatan yang terlantarkan selama dipegang Jepang membuat jaringan tram ini usai diambil alih DKA usai Indonesia merdeka sudah dalam kondisi yang tidak layak. Rehabilitasi pun langsung dilakukan pada 1951 dengan dibelinya rel baru tipe R42 sepanjang 340 km. Sayangnya, hal itu sempat tersendat dengan adanya sabotase dari gerakan DITII pada tahun 1953 sampai 1956, di mana pada kurun waktu itu, jalur dan jembatan dirusak hingga kereta anjlok, dan dibakarnya 60 stasiun atau 85% dari jumlah stasiun di jalur tram Aceh. Dengan salah satu kerugian terbesar adalah terbakarnya stasiun Besitang. Semua itu pun menjadi PR besar bagi DKA untuk dapat merevitalisasi perkeretaapian Aceh agar bisa pulih lagi. Beruntungnya pada 1958, perkeretaapian Aceh mendapat sarana baru yang terdiri dari 6 lokomotif 260, 4 lokomotif Malay, kereta penumpang baru dengan bodi baja, dan juga gerbong barang. Semuanya merupakan produksi Jepang yang mana didapat secara cuma-cuma sebagai bentuk ganti rugi perang saat Jepang menjajah Indonesia. Sarana-sarana baru itu pun mulai digunakan pada 1962 dan kehadirannya juga dapat menggantikan sebagian sarana peninggalan Belanda yang sudah uzur. 6 lokomotif 260 diberi nomor C71 sampai C76 dan digunakan untuk kereta rute jarak jauh seperti jurusan Sigli-Langsa. Sementara 4 lokomotif Malay diberi nomor BB81 sampai BB84 dan digunakan di rute pegunungan di sebelah barat bersama lokomotif-lokomotif Malay peninggalan Belanda. Walaupun begitu, pada akhir 1960-an, rute dari Kota Raja yang kini bernama Banda Aceh menuju Sigli sendiri sudah tak lagi dilayani kereta penumpang dengan alasan keamanan usai sebelumnya banyak kasus rangkaian kereta yang terlepas di sana. Pada tahun 1972, perkeretaapian Aceh kembali mendapatkan sarana baru yang berupa lokomotif diesel hidrolik buatan Belanda. Sebanyak 8 unit dipesan dan diberi nomor C30101 sampai C30108. Peluncuran lokomotif modern ini pun dilakukan pada 4 April 1972 berbarengan dengan peresmian layanan kereta api Putri Bungsu yang melayani rute Langsa hingga Besitang. Usai sebelumnya, rute yang menghubungkan wilayah Aceh dengan Sumatera Utara ini sempat terhenti untuk direhabilitasi. Walau sarana-sarana baru yang modern dan mengkilap sudah berlalu lalang di jaringan tram Aceh, ada permasalahan yang lebih serius yang justru tertinggal. Meski sudah direvitalisasi, sebagian besar bantalan dan rel yang ada di jalur Aceh masih memakai peninggalan Belanda.
Akibatnya, kecepatan yang diizinkan saat itu dibatasi hanya 25 km per jam saja. Hal itu tentu memprihatinkan, karena pada tahun 1970-an, angkutan umum jalan raya yang berupa bis sudah mulai berkembang. Sebagian rute jalur tram juga ada tepat di pinggir jalan raya, sehingga karena kenyamanan dan waktu tempuh yang lebih singkat, penumpang maupun barang mulai banyak yang beralih dari rel ke jalan aspal. Hal itu diperparah dengan perawatan yang kurang akibat dana yang sangat terbatas. Semua faktor tersebut membuat layanan kereta di jalur tram Aceh pun mulai dihentikan. Hingga pada November 1976, hanya tersisa rute Langsa sampai Kuala Langsa sepanjang 9 km saja yang masih dilayani. Pada tahun 1976 sendiri, jalur sepanjang 15 km di rute Sigli ke Banda Aceh bahkan sudah dibongkar PJKA untuk perluasan jalan raya. Sampai akhirnya tak lama kemudian, rute terakhirnya itu pun ditutup pada 2 Mei 1980, membuat lokomotif-lokomotif uap maupun diesel baru yang usianya masih sangat muda pun harus pensiun dini, serta menandai berakhirnya operasional tram Aceh setelah sekitar 100 tahun lamanya. Usai dihentikannya operasional kereta api di Aceh, sarana dan prasarananya sendiri dibiarkan mangkrak terbengkalai oleh PJKA. Stasiun Banda Aceh sempat dialihfungsikan sebagai terminal bus, sampai kemudian dibongkar pada tahun 1992 untuk perluasan Taman Masjid Raya Baitur Rahman yang sejak dulu ada di dekatnya. Infrastruktur peninggalan tram di kota Banda Aceh yang tersisa kemudian habis seluruhnya dengan adanya bencana tsunami pada 2004. Saat ini, salah satu dari sedikit yang tersisa dari tram Aceh adalah adanya satu lokomotif nomor BB84 dan satu gerbong barang sebagai sebuah monumen, berlokasi tak jauh dari stasiun Banda Aceh atau Kota Raja dulunya berada. Lokomotif dan gerbong ini sebelumnya berada di atas tanah dan mengalami beberapa kerusakan saat tsunami menerjang, sebelum kemudian ditempatkan di atas panggung beton sampai saat ini. Sejak tahun 1990-an, usulan untuk menghidupkan kembali perkeretaapian di Aceh sudah mulai bermunculan. Pada sekitar tahun 2006, jalur dari stasiun Besitang sampai Sungai Liput dibongkar dan dibangun ulang oleh PT KA dengan lebar sepur 1067 mm. Sayangnya, hal ini sendiri tidak pernah selesai dikerjakan, di mana rel dan bantalannya kemudian kembali dibongkar. Akan tetapi pada masa yang sama, ada sebuah jalan lain yang didapatkan pemerintah. Saat itu, ada tawaran yang didapat dari Prancis untuk membantu pembangunan kembali jalur kereta api di Aceh, di mana akan memberikan dana sebagai bagian dari bantuan pemulihan Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004. Dari total rute Banda Aceh sampai Besitang, Prancis bersedia memberikan dana untuk membangun separuhnya. Konstruksi pun dimulai tak lama kemudian, dengan segmen pertama yang dibangun ulang adalah antara Biren dan kota Loh Semawe sepanjang 50 km. Pembangunan berjalan hingga akhirnya beberapa seksi sudah selesai pada akhir dekade 2000-an. Uniknya, jalur ini dibangun dengan lebar sepur yang berbeda dari yang sebelumnya dipakai di Aceh, yaitu 750 mm. maupun yang dipakai di Jawa dan daerah Sumatera lainnya yang memakai 1067 mm. Ukuran yang dipakai melainkan ukuran 1435 mm atau ukuran standar internasional, menjadikannya sebagai jalur kereta api lebar standar pertama yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Pada zaman Belanda sendiri, ukuran standar ini dipakai jalur kereta api pertama Hindia Belanda yang kemudian berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai akhirnya dibongkar Jepang pada 1942.
Karena lebar rel yang berbeda, maka sarana yang akan dipakai pun dipesan baru dari PT Inka, yang mana berupa sebuah kereta rel diesel dengan transmisi hidrolik. Diproduksi pada 2009 dan terdiri dari 2 kereta. Spesifikasinya sendiri serupa dengan KRDH Inka untuk dipakai di Jawa yang dibuat pada saat yang sama. Perbedaan hanya ada pada lebar rel dan jumlah keretanya. Walau begitu, progres pembangunannya terbilang lambat, di mana segmen pertama baru dapat dibuka untuk umum pada 1 Desember 2013 dengan diresmikannya layanan kereta perintis Aceh. Menandai kembali hidupnya perkeretaapian di bumi Aceh usai mati selama lebih dari 3 dekade lamanya. Namun, yang dibuka saat itu hanyalah jalur antara Krung Gekeh, Bungkai, dan Krung Mane sepanjang 11 km. Dan walau menggunakan lebar sepur 1435 mm, kecepatan operasinya pun terbatas di 40 km per jam. Membuat layanan kereta baru ini bisa dibilang sekedar wahana wisata baru saja. Dan benar saja, rute yang sangat pendek membuat layanan ini sangat sepi penumpang, di mana kereta perintis ini bahkan sempat berhenti beroperasi pada Juli 2014. Sebelum kemudian kembali beroperasi pada 3 November 2016 dengan diluncurkan ulang dengan nama Cut Metia. Pada tahun 2015, pemerintah resmi memulai salah satu proyek besar untuk perkeretaapian Indonesia, yaitu jalur kereta api Trans Sumatera. Hal itu sudah lama diperlukan, karena jalur kereta yang ada di Sumatera bagian selatan, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara dan Aceh tidak terhubung satu sama lainnya. Proyek ini akan menghubungkan jalur rel dari Lampung hingga Aceh, di mana akhirnya akan menghilangkan gap yang ada sejak zaman Belanda, sekaligus memberi akses ke kota-kota yang belum dilalui kereta api sebelumnya. Akan tetapi, jalur Trans Sumatera sendiri dibangun dengan lebar sepur 1067 mm, sehingga jalur yang sedang dibangun dengan ukuran 1435 mm di lintas Aceh tidak akan menjadi bagian dari Trans Sumatera ini. Melainkan, nantinya jalur Trans Sumatera akan menggunakan rute baru. Sementara jalur 1435 mm akan menjadi jalur komuter antara Losemawe dan Biren. Namun akan tetap bertemu dengan jalur Trans Sumatera di Losemawe dan juga Kutablang, agar kedua layanan ini nantinya dapat terintegrasi. Pembangunan jalur Trans Sumatera ini dimulai dari kota Binjai. Hal ini karena jalur menuju Besitang juga dinonaktifkan pada 2008 silam. Di Besitang, stasiun baru dibangun di lokasi baru agar rute jalur peninggalan DSM dapat langsung lurus menuju ke rute peninggalan Aceh Tram. Per tahun 2021, jalur tram Aceh yang sudah dibangun ulang untuk jalur Trans Sumatera sudah mencapai 37 km. Yang membentang dari stasiun Besitang di ujung timur sampai stasiun Sungai Liput, dengan stasiun Seisirah dan Halaban sebagai stasiun antara. Kembali ke jalur 1435 Aceh, rute layanan kereta api Cut Metia pun akhirnya diperpanjang pada 1 Juni 2023 menuju stasiun Kutablang, membuat rutenya kini menjadi sepanjang 21 km. Pada 1 Februari 2025, jadwal kereta ini sudah diperpanjang menuju stasiun Muara 1 yang ada di kota Losemawe, membuat rutenya kembali bertambah menjadi 30 km. Walau begitu, layanannya sendiri belum dijalankan menuju sana, di mana pada Juni 2025, jalur sepanjang 8 km itu baru diuji coba oleh kereta kerja saja. Namun dengan uji coba tersebut, perpanjangan layanan Cut Metia nampaknya sudah tak akan lama lagi. Atau tidak? Banjir dan longsor dahsyat yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera terus menjadi sorotan. Bencana yang menerjang 50 kabupaten atau kota di 3 provinsi ini membuat 3,3 juta orang terdampak. Kerusakan infrastruktur besar-besaran akibat bencana ini juga menghantam sejumlah wilayah. Di penghujung tahun 2025, Sumatera dilanda sebuah musibah. Curah hujan ekstrim selama beberapa hari akhirnya membuat banjir terjadi di banyak tempat. Bahkan di beberapa titik, air datang sebagai banjir bandang.
Tak terkecuali di Provinsi Aceh, di mana akibat musibah ini, jalur kereta api yang ada di wilayah Bungkai rusak tersapu banjir, sampai landasan rel dan jembatan mengalami kerusakan parah. Layanan Cut Metia pun terpaksa langsung dihentikan usai kejadian itu. Di lain sisi, jalur Trans Sumatera yang sudah selesai dibangun juga tidak mempunyai nasib yang jelas. Hal ini kemudian diketahui akibat adanya kasus korupsi pada pembangunannya, sehingga semua progres harus dihentikan sampai kasus itu bisa selesai. Badan rel sudah mulai ditumbuhi rerumputan, bahkan di banyak tempat, penambat maupun besi relnya sendiri sudah mengalami kerusakan dan hilang dicuri akibat terlalu lama ditelantarkan. Sejak kehadiran pertamanya pada 1870-an, perkeretaapian di Aceh telah mempunyai sejarah yang panjang. Ianya merupakan salah satu sistem kereta api terunik di Indonesia yang memiliki segudang cerita dari setiap masa yang berbedanya. Entah kapan kereta api dapat mencapai Banda Aceh lagi. Dengan musibah yang tak lama ini terjadi, nasib perkeretaapian di bumi Serambi Mekah kembali ada di titik terendah. Apakah jalur pendek yang terisolasi ini layak untuk diperbaiki? Akankah perkeretaapian Aceh dapat pulih lagi? Atau bagaimana? Kita lihat ke depannya bersama. Terlepas dari masa depannya yang belum mendapat kejelasan, perkeretaapian sudah pernah menjadi tulang punggung Aceh selama eksistensinya. Dan walaupun kejayaan sangat jauh untuk dicapai kembali, semua cerita yang sudah diukirnya akan diingat sebagai salah satu contoh bagian dari babak rumit yang ada dalam perkeretaapian Indonesia.